apa, happy kok, happy banget, dan gak ada masalah buat gue karena menjadi orang tua yang sekarang kayak sekarang gue lakuin itu adalah keputusan gue gitu, keputusan gue menjadi orang tua sekarang, dan gue happy banget punya anak gue, Naka, yang gue kasih terbaik yang gue bisa. Gue membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan cinta, jadi nggak ada masalah menjadi orang tua. Dan selama gue punya orang tua, gue juga selama ini berusaha untuk memberikan yang terbaik buat orang tua gue gitu. Dan tentunya itu nggak perlu gue kasih tahu hal apa aja yang udah gue lakuin gitu, karena gue bukan tipikal orang yang kayak dikit-dikit ngasih tahu ke publik gue udah ngapain aja, tau gak sih? Ya kan? Jadi gue kalau gue ada rezeki pasti akan memberikan ke orang tua gue kok, tenang aja. Gue nggak lupa orang tua gue. Iya, santai aja. Gimanapun orang tua, Gimanapun orang tua Mbak tetap berusaha berbakti. Iya, sebenarnya kata berbakti itu kayaknya nggak terlalu pas ya. Kalau gue sih kayak sampai kapanpun gue akan selalu memberikan yang terbaik ke orang tua gue. Jadi itulah kenapa juga kayak aku selalu ngomong sama Naka, kayak sempat kan ada yang kayak, ya kalau harapannya buat Naka pas umur 2 tahun gimana teman-teman. Terus ada yang bilang kayak, ya doanya buat Naka semoga Naka jadi anak pintar, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang bisa membanggakan kepada kedua orang tuanya. Terus kayaknya nggak perlu deh, Naka nggak perlu punya beban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu gue sama Bang Ari. Ya, jadi Naka juga nggak perlu tuh kayak punya beban untuk membahagiakan kedua orang tuanya, karena kayak harapan itu tuh kayak terlalu terlalu memberatkan ke anak gitu loh. Kayak anak tuh harus sama orang tuanya harus ini harus itu, karena kalau buat aku ya nggak perlu, itu semua nggak perlu. Yang penting harapan aku adalah ketika anak aku bisa happy, bisa bahagia dengan apa yang nanti dia akan tumbuh besar seperti apa dengan pilihan-pilihannya. Dan utamanya sih sebenarnya pengennya Naka tuh bisa punya orang tua yang dia justru dia bangga gitu punya orang tua kayak gue gitu. Bukan dia yang harus membanggakan ke orang tuanya, enggak. Kayaknya itu kebalik ya. Kalau buat aku ya, ini opini aku aja ya. Kayaknya anak-anak tuh nggak perlu deh dikasih beban. Kamu harus jadi membanggakan buat orang tua kamu harus berbakti. Kayaknya nggak perlu deh. Kayaknya nggak perlu. Kalau buat aku sebagai orang tua sekarang ya, justru gue sebagai orang tua harus membanggakan buat dia, buat anaknya punya orang tua kayak kita gitu. Dan kita juga harus berbakti kepada anak, karena dia lahir kan ya karena keinginan kita gitu. Dan kebaktian ke anak itu ya mungkin ke arah kayak membesarkannya sesuai kebutuhannya, kita sekolahkan di tempat-tempat terbaik, kita berikan kehidupan yang baik, yang terbaik. Terus kayak kita kasih fasilitas yang kita bisa berikan yang terbaik buat anak untuk kedepannya. Kayaknya harus kayak gitu gak sih? Atau gimana guys? Iya, kayak bener gak sih, ini ada yang bilang juga
Kenapa sih anak harus ngangkat derajat orang tua, beban woi bagi anak? Iya, maksudku kayaknya harus santai aja deh. Kayaknya nggak usah terlalu memberikan kebebanan ke anak gitu. Karena yang aku rasa ya, kayaknya setiap anak itu kan juga punya struggle-nya masing-masing ya. Ya nggak sih? Ya kan, kita hidup di dunia tiba-tiba udah banyak orang, tiba-tiba masalah hidup ada aja, terus kayak kita harus dibebankan lagi untuk berbakti, untuk ya harus mengangkat derajat. Mungkin ya bisa aja kalau kamu nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu, tapi jangan sampai terlalu kayak dipaksakan. Buat aku sih enggak deh, kayaknya enggak gitu deh. Menurut kakak, ilmu parenting buat ibu dan anak itu menurut kakak pentingkah buat untuk ibu muda? Sebenarnya ilmu parenting itu kan tergantung kita mau kayak gimana ya. Kayak misalnya aku ngelihat kayak banyak sekali ibu-ibu influencer atau yang artis gitu yang kayaknya parentingnya itu disukain banyak orang gitu. Cuman ada beberapa cara yang kayaknya itu tidak bisa aku terapkan kepada anakku. Jadi kayaknya berikan aja parenting yang terbaik menurut kamu terbaik buat anakmu. Udah itu aja. Kalau misalnya kamu suka gaya parentingku, misalnya ngurusin anak, ambil yang bagus-bagus aja. Kalau misalnya kayak nggak cocok sama kamu untuk kayaknya ini part ini nggak cocok deh buat aku praktekin ke anakku, ya udah nggak usah diikutin. Jadi nggak usah kayak kok enaknya dia bisa kayak gitu, anakku nggak bisa. Ya nggak perlu nggak perlu. Jadi kayak gitu sih, maksudnya tidak harus sama gitu gaya parentingnya. Ya kalau misalnya mau dicoba ya bagus, kalau cocok, kalau nggak cocok ya udah tinggalin aja, skip gitu. Jangan membiasakan ikut campur masalah orang lain yang kalau aku nggak tahu mana yang benar dan salah. Naka masih main malam, ya makanya kalau dia tidur sama aku tuh pasti dia akan kebangun-bangun terus. Jadi dia harus tidurnya sama orang lain atau dia tidur sendiri sekarang. Hai Boy, Naka masih tidur? Aku masih live. Kita. Hai guys, ada Bang Ari. Hai. Kamu udah selesai nonton? Belum, tapi udah ntar aja. Kenapa udah capek? Gak juga sih. Simpan buat besok. Tidur? Mau tidur? Bentar lah. Oke. Gitu. Jadi Kak Indah mau nanya, Naka diajarin bahasa Inggris atau enggak Kak? Bahasanya Indonesia baku, keren. Stengki sih, setengah-setengah. Karena ada sih kita ajarin juga bahasa Inggris, tapi sekarang tuh kita lebih sering gunain bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa Inggris itu paling ya simple aja sih, karena kan emak bapaknya juga kagak jago ya bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya yang ada di buku kita tetap bacain, biar dia juga kayak mengenali gitu, ini bahasa Inggris dan kosakatanya seperti ini. Dan sekarang tuh dia kayak kalau lagu dia tuh udah hafal bahasa Inggris, kayak open shut them, dia tuh udah tahu lagu-lagu bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kita juga nggak paksa dia harus bisa baca buku yang bahasa Inggris sih. Jadi justru malah kita lebih sering bacain bukunya yang bahasa Indonesia gitu.
Naka lagi hafalin lagu apa sekarang? Lagu sayang, apa lagunya kakak bos? Oh iya. Semua karena cinta. Itu dia lagi seneng lagu itu karena setiap posting kakak bos kan lagunya itu ya, jadi dia selalu nyanyi gitu. Pas hamil minum susu hamil nggak? Enggak sama sekali. Kita tidak minum susu-susuan, cuman minum vitamin untuk kebutuhan kita, zat besi kalau nggak salah ada ya, hamil. Terus pokoknya ada beberapa sih vitamin. Nanti kalau misalnya ini cek ke dokter aja, pasti kasih sih. Gue salah pencet, sorry. Malah invitation. Gitu. Kak, mau di kamar mandi? Iya, karena tadi lagi mau bersih-bersih. Gimana caranya agar kita yakin dengan pasangan untuk dijadiin pasangan seumur hidup? Wow, ini pasti panjang deh. Yakinnya ketika kamu udah ngerasa udah satu frekuensi, ya. Jadi kayak, sama ketika udah nggak ada lagi hal yang harus disembunyiin. Tau gak sih, kayak aku tuh sama Bang Ari kayak password Instagram kita, TikTok, Twitter itu open banget. Kita nggak ada rahasia-rahasiaan, nggak ada yang kita tutupin. Jadi itu mungkin salah satu yang bikin kita bisa percaya dia orang yang tepat. Karena tapi ini tergantung orang juga sih, karena ada juga beberapa orang yang kayak cara menjalani sebuah hubungan tuh kayak ya udah kita boleh sama-sama tapi kayak medsos lo nggak usah megang, saya kayak nggak usah tahu gitu. Nah itu tergantung nih orangnya, mau kamu sukanya kayak gitu atau enggak. Kalau aku kan sukanya yang kayak open aja gitu. Kalau memang nggak ada apa-apa ya udah, masa mau disembunyiin gitu sih. Nanti Naka sekolah yang internasional atau yang biasa atau umum Kak? Aku pasti utamain yang kalau ada rezekinya ya, pengen sebenarnya nyokolain anakku di internasional sebenarnya. Cuman kan kayak mehong banget kayak gila, mahal banget. Cuman pasti carinya mungkin yang kayak semi gitu, yang dia bisa bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia juga, tapi sebenarnya secara agama aku di sekolah itu diutamain juga. Jadi ya mungkin kayak Al-Azhar gitu ya, terus kayak Al-Azhar gitu-gitu, mungkin kayak gitu sih. Jadi kan bukan sekedar internasional, tapi secara agama tuh nggak terlalu fokus. Nah itu aku juga kayak sama Bang Ari juga nggak terlalu minat tuh yang sekolah-sekolah kayak gitu. Jadi pengennya juga yang ada agamanya juga, tapi agamanya yang lebih santai gitu. Nah, kau udah sleep training nggak Kak? Kalau udah ceritain tipsnya. Nah, Kak tuh dari kecil sebenarnya sleep training tuh bukan ketika, soalnya ini sleep training kan ada fase-fasenya ya, bukan fase ya, tapi kayaknya sleep training itu dia tidur sendiri kan, terus dia bisa tidur sendirian tanpa ditemenin kan. Nah aku tuh nggak terlalu setuju tuh sebenarnya kalau misalnya, bukan nggak setuju sih, tapi kayak
kayaknya aku nggak mau pilih jalur itu, tau gak sih? Kayak karena waktu pada saat itu kan lagi heboh juga ya, maksudnya kayak aku pengennya anakku di sleep training, terus kayak biar dia nanti umur 7 bulan 8 bulan dia bisa tidur sendiri aja, kalau dia udah ngantuk langsung tidur. Nah tapi buat aku tuh kayaknya kasihan gak sih? Kayaknya aku belum bisa setegak itu untuk ngebiarin dia sekecil itu untuk mencari proses tidurnya dengan nangis dulu sampai dia capek, akhirnya dia bisa tidur nyenyak. Karena buat aku tuh kayaknya anak segitu tuh butuh orang tua tahu, butuh ibunya untuk menemani dia ketika dia lagi nangis, ya nggak sih? Karena kayaknya ya, karena hewan aja tuh kalau nggak salah dia selalu sama ibunya gitu kalau misalnya dia kemana-mana kan, kecuali dia udah dewasa, dia udah bisa cari jalannya sendiri gitu. Jadi aku kayaknya nggak bisa membiarkan anakku nangis terus akhirnya dia bisa tidur sendiri, itu enggak. Jadi yang aku sekarang ngelakuin ya, kalau dia udah ngantuk aku kasih Mimi sampai dia tidur. Kalau dia sudah tidur, ya udah kadang-kadang kalau misalnya aku mau turun kayak sekarang, aku mau beres-beres, ya udah aku biarin aja dia tidur sendiri. Tapi sambil aku lihat di CCTV, jadi nggak aku biarin dia tidur sendirian dan nangis-nangis sih. Tapi itu pilihan sih, pilihan orang tua juga. Ada perkembangan yang telat atau yang nggak sesuai pada usianya nggak? So far sih sejauh ini ya aman aja sih. Kemarin kita ke dokter untuk vaksin, terus dokternya nanya-nanya, terus berat badannya aman, tingginya aman, terus dia udah mulai bicara jelas sama dokternya, terus dokternya kayak udah aman sih, maksudnya ini udah sesuai dengan kebutuhannya dia di umur segitu sih. Iya, bener banget, gak tega aja sih karena masih hitungan balita yang butuh orang tua, betul. Karena aku tuh kayaknya ya anak seusia itu kalau nangis kan artinya dia butuh gitu, dia butuh orang tuanya, dia butuh ibunya. Karena kan proses anak nangis itu kan artinya ada sesuatu yang gak nyaman, ya gak sih? Ada sesuatu yang gak biasa gitu buat dia gitu, kayak nangis pas dia lagi ngompol umur 8 bulan dia nangis, artinya kan dia ngompol nggak nyaman sama celananya. Akhirnya pas ketika diganti udah mulai tenang. Jadi kalau misalnya dibiarin tidur dengan dia nangis dengan jarak waktu yang ditentukan tuh kayaknya gue nggak setega itu sih. Belum tega gue. Ngatasin anak tantrum, kalau kayaknya biasanya gimana? Biasanya aku biarin aja sih. Karena anak tuh kalau misalnya diladenin, kalau dia nangis, kalau dia ngamuk, malah makin jadi kan. Jadi kadang tuh aku biarin aja dulu. Aku biarin, udah nakal nggak apa-apa, tapi sambil ngasih tahu sih kayak udah nggak apa-apa nakal, nggak usah nangis kayak gitu, buat apa, capek loh. Nanti kalau dia udah mulai capek, baru deh digendong, dikasih sesuatu yang bikin dia senang. Udah deh. Kalau masih nggak mempan juga, suruh bapaknya yang tanganin. Udah capek ya, gue capek ngomong dari tadi. Udah minum lagi. Saya sikat gigi dulu. Kalian nggak tidur apa ya? Sayang, Puy, masih ada yang minum nggak?
aku kayaknya. Guys, jangan lupa sikat gigi. Tau gak sih, dulu waktu aku kecil kan jarang ya sikat gigi ya, karena kan waktu SD ya mana kita tahu ya kebutuhan itu ya. Terus dulu ya. Terus zaman SD kan kita sikat gigi cuma satu kali ya, cuma pas bangun doang. Kalau malam tuh pasti ya udah langsung tidur kan. Terus kan pas SD kelas berapa ya, ada tuh yang kayak periksa puskesmas gitu. Puskesmas untuk ngecek gigi gitu kan di sekolah. Terus akhirnya dicek lah sama dokter. Terus dokternya bilang ini ada lubang nih di giginya, harus rajin ya sikat gigi pagi dan malam. Mulai dari situlah baru aku tahu sikat gigi itu udah harus sampai malam juga ya sebelum tidur. Kocak ya, nama juga anak kecil ya, nggak tahu. Haus deh, gue ngomong dulu. Sayang sikat gigi yuk buat tidur. Wah, ini kan aku lagi mood, jadi aku pasang live terus sampai capek. Waktu film Sakaratul Maut gimana pas yang dijedukin itu asli loh, itu asli aku sendiri yang ngelakuin. Beneran aku sendiri, tapi untungnya kan pintunya nggak keras, jadi semuanya aman, terkendali. Cuman agak memar, agak dingin, agak ya lumayan lah, berasa juga kan berkali-kali detek. Tapi itu pengalaman yang luar biasa. Ini kemarin aku habis treatment, jadi agak merah-merah. Treatment baby collagen. Gila ya, harus treatment biar kulit tetap celong. Masa apa sih, emang lidahnya putih? Enggak ya, di sini enggak ya, tolong. Mungkin HP Anda kali ya, mungkin layar Anda. Oke.
apa ya, your life is not eligible for recommendation and restrictions result for next 10 minutes because you may be promoting a brand, product, or service. The restriction will be removed once you turn on the content disclosure setting. Emang sekarang gitu ya, kalau live tiba-tiba ada notifikasi gitu. Ada kayak gitu gak sih? Notifikasi kayak konten kita kayak ngomongin branding apa gitu katanya. Iya, aneh gak sih? Orang gue gak ngomong apa-apa. Kok jak? Skincare kayak dulu skincare kayak salah. Oh, makasih yang sudah nonton kakak bos, terbaik kalian. Semoga filmnya menyentuh buat kalian ya. Oh gitu ya, biar aman dari notifikasi. Masa? Yang benar. Jadi aneh dong muka gue. Jadi aneh dong. Gak bagus ah. Filter apa dong? Terlalu aneh bro. Fungsi faca gitu ya. Lah ini terlalu cantik mbak. Terlalu fake nih. Nah ini agak cuma kayak putih banget mbak. Mau kemana nih? Nah ini boleh. Ini ya tidak terlalu jauh ya. Setidaknya sedikit lebih glowing. Terus kayak merah-merah di sini kan langsung hilang dong. Gokil filter. Parah banget. Apa? Nah kan dapatin janji berhenti mimi nggak? Nggak lagi. Di 2 tahun ini masih mimi dia. Kayaknya dia akan susah deh. Karena dia terlalu suka. Dia mengaku 1 tahun 7 bulan. Oh iya, lucu banget ya. Jadi setiap kita nanya, "Nak umur berapa sekarang?" 1 tahun 7 bulan. Dia selalu bilang, "Nak umur berapa?" 1 tahun 7 bulan. "Nak umur berapa?" 1 tahun 7 bulan. Jadi dia nggak mau tuh umur 2 tahun. Karena kan kemarin kita selalu bilang, Nakal kalau umur 2 tahun sudah nggak mimi ya. Jadi dia tahu sebenarnya 2 tahun itu udah berhenti mimi, ya kan? Terus kayak sekarang dia nggak mau berada di usia 2 tahun. Selalu kayak 1 tahun 7 bulan, 1 tahun 7 bulan. Gitu. Terlalu cantik mbak nih filternya. Terlalu bagus.
nggak ada minum vitamin dia mah. Makan biasa aja natural. Nggak ada yang tambahan vitamin. Udah deh gue lotion dari Mabelo. Ups. Woi. Udah selesai tadi nonton ya? Lagi lidah gue kenapa sih? Dari tadi orang bilang lidah gue kenapa. Finish untuk skincare-nya dan waktunya tidur. Udah, gue mau tidur ya. Terima kasih untuk menemaniku di live